Cek 1 2 3. Oke, masuk ya. Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi mosi-mosi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Hari ini tanggal per 16 Juni ya, tanpa terasa kita sudah mulai masuk di pertengahan bulan Juni ya. Dan waktu sangat cepat banget ya. Hari ini kita akan bahas apa ya? Hari ini kita akan bahas lebih mengarah kepada ke efek-efek gangguan berpikir ya. Jadi dalam perspektif ilmu akupuntur, jadi emosi itu nanti akan sangat berkaitan dengan kondisi organ, teman-teman ya. Jadi emosi itu akan sangat berkaitan dengan kondisi organ. Dan kita ketahui bersama bahwa emosi di dalam tubuh kita itu ada beberapa emosi, diantaranya adalah emosi bahagia, kemudian ada emosi sedih ya, ada emosi yang marah ya, ada emosi memendam, ada emosi berpikir. Dan hari ini kita akan membahas emosi berpikir ya teman-teman. Emosi berpikir gimana ya? Kita akan masuk mulai dari mana nih emosi berpikir nanti? Kita akan masuk emosi berpikir mulai dari kasus yang pagi ini tadi saya membaca sebuah tulisan yang menarik ya teman-teman ya. Dimana dibahas tentang apa? Dibahas tentang efek dari mental time travel. Jadi ada sebuah, dalam dunia psikologi itu dikenal ada istilah, saya membaca dalam kasus ini di TikTok ini ada seseorang yang menulis sebuah artikel yang cukup menarik, di mana dalam kajiannya itu membahas tentang kasus-kasus yang sering terjadi di dunia psikolog ya. Di antara kasus yang paling terjadi itu adalah adanya kasus yang mengarah kepada mental time travel. Jadi kenapa maksud pada mental time travel itu maksudnya bagaimana gitu kan? Nanti kita bahas akan lebih detail lagi ya. Kajiannya menarik banget karena efek dari mental time travel ini ya teman-teman ya. Jadi akan membuat orang tersebut dia akan memiliki emosi berpikir yang lebih kuat ya. Nah, sebentar ini saya tuliskan ininya. Nah, dapat ya. Bentar, saya besarin tulisannya. Kebesaran ini tulisannya. Nah, harus saya taruh di sebelah sini ya. Nah, dalam kajian artikel ini dituliskan ya teman-teman, mental time travel itu adalah kondisi di mana otak kita itu terlalu canggih, di mana kita itu bisa melompat di masa lalu dan di masa depan. Contoh misalkan di sini dijelaskan kira-kira nanti dalam waktu 10 tahun ke depan itu kita kira-kira kita bisa beli rumah enggak ya misalkan. Atau mungkin harusnya kemarin itu aku harus mengambil keputusan beli rumah itu misalkan. Atau mungkin harusnya kemarin aku tuh harus mengambil sekolah itu misalkan. Jadi istilahnya itu adalah
andai saja. Kalau sudah ada kalimat andai saja, wes itu nanti ujung-ujungnya rata-rata nanti orang itu akan masuk pada emosi berpikir. Nah, seperti itu teman-temannya. Dan ternyata kasus-kasus orang yang mengalami emosi di masa lalu dan di masa depan ya, itu ternyata berpengaruh ya. Jadi terkadang kita akan berpikir kira-kira di usia 40 tahun kita mendatang itu di PHK nggak ya, misalkan kalau kita itu dalam bekerja, atau kira-kira nanti kalau buka praktek dalam 10 tahun ke depan itu, kalau saya buka praktek akupuntur kira-kira rame nggak ya, bisa nggak ya saya, misalkan seperti itu. Dan sebenarnya itu baik ya, sebenarnya itu baik karena pemikiran-pemikiran itu mengarahkan kepada kita untuk istilahnya untuk berwaspada, karena otak kita itu diciptakan untuk bertahan hidup ya teman-teman. Jadi otak kita itu diciptakan itu untuk mencari solusi agar kita bisa bertahan hidup, bahasanya seperti itu. Tetapi manakala kondisi mental time travel ini kemudian kok terlalu berlebihan ya, kita berpikirnya terlalu berlebihan, maka tentunya akan berdampak kurang baik pada tubuh kita. Nah, salah satu penulis buku yang berjudul The Miracle of Endorphin. Jadi ada buku yang sangat menarik yang judulnya itu adalah The Miracle of Endorphin ya. Di situ dituliskan bahwa saat seseorang itu mengalami kondisi stres misalkan ya, kondisi yang stres, maka yang terjadi adalah tubuhnya itu akan menstimulasi zat yang sifatnya adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dia akan menyebar ke dalam tubuh. Manakala radikal bebasnya itu kemudian ada di otak ya, maka dia akan merusak jaringan-jaringan sel-sel di otak, dan ini akan memicu terjadinya bibit-bibit demensia dan bibit-bibit Parkinson, diantaranya seperti itu. Jika radikal bebas itu di pembuluh darah, maka dia akan merusak pembuluh darah. Jika radikal bebas itu ada di bagian tubuh kita yang lain, itu nanti akan merusak tubuh kita yang lain. Maka efek dari stres itu sangat luar biasa, karena stres itu akan memicu diproduksinya zat oksigen aktif atau yang disebut dengan radikal bebas ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, apa sih yang memicu terjadinya seseorang ya? Apa sih yang memicu terjadinya seseorang untuk dia terlalu berpikir mendalam ya? Karena di dalam perspektif ilmu akupuntur, salah satu emosi yang dibahas yang paling sangat detail itu diantaranya itu adalah emosi berpikir mendalam. Tapi sebelum saya kita bahas lebih dalam lagi tentang emosi berpikir dalam akupuntur dan bagaimana solusinya ya, saya izin menyapa untuk teman-teman yang sudah bergabung di kolom komentar. Tadi sudah mulai banyak yang bergabung ya. Terima kasih Mbak Syarani Humayra Hasanah atas jempolnya, dibantu untuk share ya ke teman-teman. Kemudian Mbak Siti Mbak Siti Maimunah, halo selamat pagi ya. Dan wah, ini dia pijat terapi sebulu SP2 ini. Posisinya ada di mana Pak ini Pak? Tapi sebelum saya bahas lebih detail lagi, musik latarnya ini terlalu keras nggak ya? Kalau misalkan musik latarnya terlalu keras, akan saya kecilkan musiknya. Kemudian untuk suara saya sudah jelas belum di teman-teman? Tolong dibantu ditulis di kolom komentar ya untuk mengevaluasi suara kita. Oh, sangat jelas. Terima kasih Ibu Siti Maimunah. Ibu Siti Maimunah dari mana ini? Depok Pak. Oh iya, salam kenal ya. Mental time travel. Hari ini jika sebelum-sebelumnya kita tuh selalu membahas penyakit ya, jadi kita jarang membahas tentang gangguan psikologi ya, gangguan psikis ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana unsur emosi itu dalam perspektif akupuntur itu dapat merusak sistem tubuh kita. Nah, ya. Nah, kita kembali. Woi, ya Bapak dari Kalimantan Timur ya, jauh sekali Tenggarong. Terima kasih atas share-nya. Jangan lupa di tap-tap ya. Enggak, soalnya begini Bapak Ibu sekalian,
Saya itu pernah kondisi di mana pada saat saya masih live, kemudian nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kena banned gitu loh, nggak tahu bannednya kenapa. Makanya saya mohon izin dibantu untuk komennya, like-nya, share-nya, dan tap-tapnya ya, agar live kita ini bisa memiliki kekuatan sinyal yang kuat ya, bisa tersampaikan dengan baik. Nah, oke. Kita masuk pada emosi di dalam ilmu akupuntur. Nah, di dalam ilmu akupuntur, teman-teman sekalian, sangat-sangat dibahas sekali yang hubungannya dengan emosi ya. Dan emosi ini di dalam perspektif ilmu akupuntur ya, itu nanti dia akan berhubungan dengan kondisi organ internal ya. Ini sepertinya agak putus-putus ya. Sepertinya agak putus-putus tadi sinyalnya ya. Saya ulang lagi ya. Dalam perspektif ilmu akupuntur, pembahasan tentang emosi atau gangguan mental istilahnya seperti itu sangat dibahas dengan sangat dalam ya. Bahkan dalam ilmu akupuntur, masing-masing organ kita itu, teman-teman, masing-masing dari Oke, nggak apa-apa Pak. Kita sama-sama belajar, Bapak. Kita sama-sama belajar ya. Ajak teman-teman Pak, gabung Pak. Iya, membumikan ilmu akupuntur di Nusantara. Wow. Nah, jadi dalam perspektif ilmu akupuntur ya teman-teman semuanya, ada salah satu penyebab penyakit yang disebabkan karena faktor emosi ya. Nah, emosi ini dalam perspektif ilmu akupuntur dia nanti akan berkaitan dengan kondisi organ. Contoh misalkan ada yang namanya emosi gembira. Gembira itu bagus kan, enak kan, senang. Tetapi manakala emosi gembira ini terlalu berlebihan, maka akan membuat kerja jantung kita itu menjadi terganggu. Kemudian ada lagi yang namanya emosi sedih yang berlebihan ya. Sedih itu juga bagus karena itu merupakan salah satu bentuk wujud dari implementasi dari apa yang ada di dalam hati kita. Manakala itu tidak segera terurai, maka juga akan menjadi masalah. Tapi manakala sedihnya itu sampai berlarut-larut ya, sampai bertahun-tahun misalkan, maka ada salah satu organ yang paling terkena dampaknya, diantaranya itu adalah paru-paru. Kemudian ada emosi yang namanya emosi berpikir. Emosi berpikir itu bagus karena kita itu mengambil keputusan, menyusun strategi itu dengan berpikir. Nah, namun akan menjadi masalah manakala emosi berpikirnya itu misalnya kira-kira nanti di usia saya 40 tahun misalkan, apakah pekerjaannya masih apakah saya masih bisa bekerja misalkan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memikirkan sesuatu yang belum terjadi atau memikirkan sesuatu di masa lampau. Aduh, kenapa kemarin saya kok nggak mengambil keputusan mengambil pendidikan ilmu ini ya. Coba kalau dulu saya itu mengambil pendidikan ilmu ini, tentunya tidak susah deh sekarang. Misalkan seperti itu. Itu juga akan menimbulkan rasa gelo gitu, kalau dalam bahasa Jawa itu gelo, rasa kecewa, dan melahirkan emosi berpikir yang berlarut-larut ya teman-teman ya. Nah, emosi berpikir yang berlarut-larut ini itu juga akan berdampak pada organ internal kita teman-teman ya. Dalam perspektif akupuntur, emosi berpikir ini nanti kaitannya dengan istilahnya dengan organ limpa dan lambung. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya emosi marah ya. Saat seseorang itu terlalu marah emosinya, kemudian dia itu marahnya itu sangat luar biasa. Bahkan ada orang yang menyimpan rasa marah ya. Intinya ada emosi marah dalam jangka waktu yang lama, maka organ livernya yang akan bermasalah. Nah, dalam akupuntur sangat-sangat detail membahas dampak dari perubahan emosi pada tubuh, pada organ. Nah, hari ini kita membahas tentang emosi berpikir ya teman-teman ya. Emosi berpikir ini merupakan salah satu emosi yang kita miliki, di mana manakala emosi ini kemudian dia ada dalam jangka waktu yang sangat lama ya, berpikirnya terlalu berlebihan misalkan, atau misalkan dia memikirkan sesuatu yang membuat diri dia itu menjadi rasa khawatir ya, akhirnya berpikir berlebihan dalam jangka waktu lama, maka emosi berpikir ini akan berdampak pada organ internal teman-teman ya.
Lah, organ yang paling kena di emosi berpikir itu adalah organ limpa dan lambung. Nah, salah satu penyebab atau pemicu diantaranya kenapa kok kita mengalami emosi berpikir ya, di emosi berpikir yang terlalu berlebihan, diantaranya adalah adanya efek mental time travel ya, time travel ya. Maksudnya bagaimana efek mental time travel ini? Jadi tadi pagi-pagi habis sholat subuh saya itu saya baca-baca ya, saya baca-baca artikel dan salah satu artikelnya ditulis di TikTok ya, menarik banget. Jadi ada seseorang beliau adalah seorang psikolog ya. Kemudian dia bercerita bahwa kebanyakan kasus-kasus gangguan yang diidap oleh pasiennya itu diantaranya adalah gangguan yang disebabkan oleh karena mental time travel. Maksudnya bagaimana? Orang yang tidak hidup di hari ini, teman-teman. Jadi terkadang orang itu terlalu memikirkan masa depan sehingga dia lupa hari ini tuh apa yang disyukuri. Dan terkadang orang itu hidup di masa lalu ya, dan masa lalu itu kan tidak akan kembali ya teman-teman ya. Sehingga dia juga tidak hidup di hari ini. Hari akhirnya apa? Dia kehilangan momen-momen ya, momen-momen yang bahagia ya. Dan lebih tepatnya lagi, dia akan mendapatkan sebuah emosi yang namanya disebut dengan emosi berpikir yang berlebihan. Itu ya. Jadi yang dibahas itu adalah mental time travel ya. Mental time travel ini memang ternyata sudah banyak sekali merupakan banyak kasus di kajian penyakit jiwa ya. Karena apa? Karena pada saat seseorang itu memiliki perasaan tidak hadir di saat hari ini ya, di detik ini, maka akan ada kemungkinan tingkat stresnya akan meningkat luar biasa ya. Nah, pada saat seseorang itu mengalami tingkat stres yang sangat luar biasa, maka tentunya akan berdampak banyak. Tadi dibahas bahwa Dr. Shige Huruyama menjelaskan saat seseorang itu stres yang berlebihan, maka tubuh itu akan mengeluarkan zat yang bersifat yang bersifat radikal bebas yang disebut dengan oksigen aktif. Oksigen aktif itu radikal bebas ya teman-teman. Dimana radikal bebas ini ya, dia itu nanti akan merusak tubuh kita, mengiritasi tubuh kita. Manakala radikal bebas itu berada pada otak misalkan, maka dia akan merusak sel-sel di otak kita. Manakala radikal bebas itu berada di organ interna kita ya misalkan, dia juga nanti akan merusak sistem organ interna tubuh kita. Dr. Shige Huruyama menjelaskan bahwa radikal bebas itu bernama oksigen aktif. Nah, tapi ada tapinya. Tubuh kita ternyata memiliki penawarnya. Dr. Shige Huruyama menjelaskan salah satu penawar dari radikal bebas itu atau oksigen aktif itu, efek dari stres baik berupa pikiran maupun stres yang berupa fisik ya. Maka zat yang dapat menetralisir radikal bebas yang keluar saat kita stres itu teman-teman, itu adalah zat yang ada di dalam tubuh kita sendiri, yaitu apa? Endorfin hormon. Nah, seperti itu. Nah, apakah hanya endorfin saja? Tentunya tidak ya teman-teman ya. Jadi radikal bebas itu ternyata bisa muncul dari dalam tubuh kita dan ada lagi. Misalkan ada satu zat di dalam tubuh ternyata dia itu juga sifatnya itu antioksidan alami. Zat itu berasal dari makanan yang mengandung purin. Purin itu berasal dari mana? Purin itu berasal dari daging merah ya. Ada yang purin berasal dari ikan misalkan, yang akan menjadi asam urat. Nah, kita kan kemarin membahas asam urat ya. Asam urat itu ternyata manakala jumlahnya itu cukup teman-teman, dia itu memiliki peran yang besar bagi tubuh sebagai antioksidan alami teman-teman. Menarik ya tubuh kita itu. Tetapi manakala asam urat itu jumlahnya terlalu berlebihan dari dalam tubuh, misalkan kalau laki-laki harusnya maksimal 7, dia sampai 10, sampai 11, maka akan memicu sebuah kondisi yang kurang baik di tubuh. Di antaranya akan memicu terjadinya peradangan pada sendi-sendi dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Nah,
kita kembali lagi pada emosi, kita kembali lagi kepada emosi berpikir, di mana emosi berpikir itu akan memicu radikal bebas, sehingga emosi berpikir itu dalam jangka waktu yang lama, atau bisa kita katakan stres ya, dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan dampak yang tidak bagus. Kalau kita melihat secara akupuntur secara klasik sendiri, maka organ yang paling terkena itu adalah organ limpa dan organ lambung, teman-teman ya. Seperti itu. Lah terus nanti peran terapi akupuntur itu untuk apa? Dalam membantu memulihkan mitra sehat kita yang mengalami emosi berpikir, di mana mitra sehat kita itu sampai karena dia ada emosi berpikir sampai membuat dia itu akhirnya sakit gitu kan. Terus peran akupuntur itu di mana? Tadi Dr. Sigi Hurayama menjelaskan bahwa salah satu dampak dari stres yang berlebihan itu memicu terjadinya yang namanya munculnya radikal bebas. Wah, astagfirullahaladzim, maaf ya, saya belum ngopi pagi ini. Sehingga radikal bebas itu akan menyebar dalam tubuh yang menyebabkan kerusakan pada tubuh. Lah nanti peran terapi akupuntur itu apa? Peran terapi akupuntur dalam membantu pemulihan efek dari emosi berpikir yang terlalu berlebihan ini, diantaranya adalah satu, dia mengembalikan keharmonisasian, keseimbangan energi chi di dalam tubuh kita. Karena saat manakala ada emosi yang terlalu dominan, dia terlalu kuat, maka energi kita itu menjadi kacau, teman-teman sekalian. Makanya kemarin kita bahas ada darah yang mengental ya. Itu ternyata efek dari stres itu membuat darah itu mengental, teman-teman ya. Nah, terapi akupuntur nanti dalam menerapi kasus-kasus yang kaitannya dengan anxiety, emosi berpikir misalkan ya, maka diantaranya itu adalah satu, membuat darah yang mengental tadi menjadi terurai, kemudian menstimulasi beberapa zat anti stres alami dari dalam tubuh ya. Kemudian berikutnya, selain dia menstimulasi beberapa zat anti stres alami dalam tubuh, diantaranya ada endorfin, ada zat yang sifatnya penenang. Salah satu dampak dari stres itu diantaranya adalah akan memicu terjadinya inflamasi atau peradangan. Maka tusukan akupuntur itu akan membantu dalam memulihkan peradangan pada tubuh. Dari apa sistem peradangan itu bisa ternetralisir oleh akupuntur? Tusukan akupuntur itu akan menstimulasi zat yang bersifat hormonal maupun yang bersifat neuroimmune regulation ya, bersifat hormonal dan bersifat neuroimmune regulation. Maksudnya bagaimana? Hormonalnya itu dari mana? Gitu. Kalau hormonalnya sebagaimana diungkap oleh Dr. Jeremy Steiner, tusukannya itu akan menstimulasi zat anti stres yang disebut dengan adrenocorticotropic hormone ya, ACTH ya, di mana zat ACTH ini akan merupakan salah satu hormon yang sifatnya adalah anti peradangan alami bagi tubuh. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bukan hanya sekedar hormonal ACTH saja, tetapi juga adalah yang bersifat neuroimmune regulation. Ya. Ya Allah, masih ngantuk. Harus ngopi ini tadi. Nah, neuroimmune regulation itu dari mana? Neuroimmune regulation itu dari sistem imunitas kita, teman-teman. Jadi sistem imunitas kita itu ada yang dia bekerja sebagai memperbaiki dari tubuh, memperbaiki tubuh kita, yang disebut dengan makrofag 2. Kita sudah sering membahas ya, ada makrofag 1, ada makrofag 2. Makrofag 1 itu adalah kondisi di mana sistem imunitas makrofag 1 itu adalah kelompok imunitas yang bersifat proinflamasi atau pro peradangan, sedangkan makrofag 2 adalah kelompok sistem imunitas yang bersifat anti peradangan. Dan ini merupakan dua kelompok sistem imunitas di mana dua-duanya memiliki kekuatan yang sangat penting bagi tubuh kita. Seperti itu.
Nah, salah satu dampak stres atau berpikir berat berlebihan itu diantaranya adalah merusak organ limpa dan lambung kita. Karena kita ketahui bersama bahwa organ limpa dan lambung dalam perspektif ilmu akupuntur memiliki peran yang besar bagi tubuh. Salah satu dampak yang salah satu emosi yang paling eh, terkena, organ itu paling terkena manakala orang itu mengalami gangguan stres yang berlebihan misalkan pada organ, maka kaitannya dengan organ limpanya. Sehingga apa teman-teman? Sehingga nanti tusukan-tusukan akupuntur itu tadi nanti kita arahkan ke sana. Mengarah kemana? Bagaimana memperkuat organ limpa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya akan coba buka di materi akupuntur Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman baru belajar ilmu akupuntur, saya sarankan beli buku ini ya. Namanya Akupuntur Indonesia, di mana buku ini merupakan salah satu tulisan dari Profesor Kusnadi Saputra ya. Bukunya bagus, bahasanya juga masih enak. Untuk kita pegangan awal belajar ilmu akupuntur, saya sarankan mengambil buku ini. Ini bahasanya Indonesia, enak ya, dan mudah difahami. Ini yang salah satu penulisnya itu adalah Profesor Kusnadi almarhum ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut lagi nih, saya akan sapa teman-teman yang sudah hadir ya. Sudah mulai banyak ya yang sudah mulai hadir ya teman-teman ya. Ya. Jadi emosi berpikir atau efek dari mental time travel ini itu akan berdampak pada organ tubuh kita. Tadi dijelaskan diantaranya ada yang sampai berdampak pada peningkatan asam lambung ya, seperti itu. Maka peran terapi akupuntur itu tuh apa untuk mengatasi kasus ini ya? Salah satu peran terapi akupuntur untuk mengatasi kasus ini adalah satu, dia mengembalikan keseimbangan sistem tubuh ya, efek dari emosi berpikirnya itu, kemudian menetralisir dan menyeimbangkan energi yang ada di dalam tubuh kita yang sudah disharmoni karena stres ya. Kemudian terapi akupuntur membantu dalam menstimulasi zat yang sifatnya nanti memperbaiki diri kita sendiri. Keranjang kuning, nggak ada keranjang kuning. Kalau mau beli, ini bisa pesen di Akademi Akupuntur Surabaya. Iya, saya nggak punya keranjang kuning. Caranya keranjang kuning gimana toh? Saya nggak jualan, beneran saya nggak jualan. Ini memang buku pegangan sejak saya kuliah, dan ini kebetulan buku ini saya dapat hadiah. Buku ini saya dapat hadiah dari salah satu senior akupuntur di Indonesia, dihadiahkan untuk saya. Mau bukunya? Saya coba ya. Nanti coba saya tak tanya ke teman-teman yang menjadi dosen Akademi Akupuntur Surabaya, coba ya. Nanti tak tanya harganya berapa ya. Nanti kalau misalkan sudah klik harganya, nanti tak tanyakan harganya berapa, nanti saya infokan ke teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Takutnya kalau teman-teman beli di Shopee, takutnya bukan Shopee sih, takutnya teman-teman kalau beli di online, takutnya itu ada yang dia nggak asli teman-teman, fotokopian. Tentunya kan nggak enak banget ya buku foto-foto. Ini ada pertanyaan, kalau sekolah akupuntur bayarnya berapa ya? Kalau zaman saya dulu di sekolah Kementerian Poltekkes Surakarta tahun 2009 ya, 2008 itu 1,8. Tapi sekarang untuk yang di Poltekkes Kemenkes itu kalau tidak salah 6,5 juta per semester. Itu untuk yang di Poltekkes Kemenkes ya. Jadi sekolah akupuntur itu ada yang di Jakarta, namanya Husada. Husada itu berapa kemarin ya? Coba nanti saya tanyakan. Kalau tidak salah Husada juga hampir sama, 6,5. Antara rate-nya itu antara 6 sampai 7 juta per semesternya. Coba ini saya buka dulu. Husada. Yang teman-teman yang dari Jakarta, nanti kalau pengen melanjutkan sekolah ilmu akupuntur bisa di Husada. Sebentar, saya tak kontak kaprodinya langsung ini ya. Kebetulan kaprodinya itu kawan saya teman-teman. Kaprodi dari Husada ini kebetulan kawan saya. Sebentar, saya lihat ini ya, saya lihat harganya.
Oh, ini dia teman-teman. Kalau untuk rincian biaya kuliah di Husada ini, biaya kuliah 8 semester ya. Jadi 8 semester langsung ini ada 41 juta. Ini kalau di apa namanya? Langsung. Biaya Ukomnas 1.500.000, biaya wisuda 2,5. Jadi total sekolah selama 4 tahun teman-teman itu 45 juta ya. Total sekolah selama 4 tahun. Gitu teman-teman. Tapi bisa dicicil kok teman-teman. Ini bisa dicicil. Itu kalau yang dari Husada. Nah, ini dia lalu alhamdulillah. Lah ini mahasiswanya ya. 937 Pak per bulan ya. Nah, ini. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kalau ada yang mau tanya lebih lanjut di Usada, nanti coba saya akan komunikasikan dengan Kaprodinya langsung, karena Pak Kaprodinya itu namanya Pak Ferry Wong. Pak Ferry Wong itu kawan saya. Jadi nanti saya akan tak tanya banyak nanti sama beliau gitu ya. Atau bisa tanya kepada ini Laluna Terapi Tradisional. Sudah masuk di sana ya Pak ya? Jadi kalau skema pembayarannya ada yang namanya paket 1, paket 2, paket 3. Nah, kalau ada yang paket 1 langsung lunas di awal. Jadi bayarnya lunas di awal itu 45 juta. Kemudian paket 2 bayar per semester 8 semester. Jadi per semesternya itu 5.625. Kemudian ada yang modelnya bulanan. Kalau bulanan itu 937.500. Nah, matur nuwun. Sudah 3 ya. Ya. Jadi kemarin saya tanya-tanya dengan Pak Ferry Wong, ini kemudian saya dikabari. Jadi untuk Husada itu jadi ada 3 paket cara sekolahnya. Itu semua saya share ke Pak Tovan, semua sama Pak. Ya, betul. Bapak sudah ke Husada, Pak? Planningnya ke Husada ya? Bagus di Husada. Itu kampusnya baru ya, tapi insya Allah di bawah naungannya Pak Ferry Wong, beliau expert banget di bidang akupunktur. Alhamdulillah, jos. Itu. Jadi ada 3 tipe pembayaran, paket 1, paket 2, paket 3. Ini saya tidak di endorse ya. Serius, saya nggak di endorse. Cuman saya membantu aja. Saya nggak di endorse ya. Ini paket 1-nya langsung bayar di awal 45 juta. Paket 2-nya per semester 5.625. Kalau yang per bulannya 937.500. Kalau Surabaya di mana? Surabaya itu ada di Akademi Akupuntur Surabaya, bisa D3. Coba nanti saya tanya ya ke dosen, ke Dokter Thomas. Coba nanti saya tak tanya. Salah satu dosen di sana dari namanya Dokter Thomas. Ini saya juga kenal dengan beliau. Coba nanti saya tak tanya-tanya di teman-teman AS. Kalau di Jawa Timur lagi ada yang di Malang, Supraun ya. Nah, saya belum tahu kalau berapa kalinya. Saya kalau berapa kalinya saya nggak tahu. Saya belum tahu. Saya belum tahu masuk berapa kali. Nah, tapi kalau boleh saya sarankan teman-teman, kalau ngambil kelas program khusus yang khusus karyawan. Jadi reguler khusus karyawan itu nanti kelasnya itu dia kelasnya online kalau tidak. Iya online. Itu bisa disambi kerja, enaknya seperti itu. Ya. Kalau untuk wilayah Solo ya Poltekkes Kemenkes itu khusus mak-mak yang sibuk. Kemudian ada yang Umuka juga ada. Kalau Umuka berapa ya sekarang ya? Umuka itu kemarin itu tahun kemarin 3.600.000, tapi kalau sekarang saya kurang paham Umuka itu berapa. Ya, kalau boleh saya sarankan, misalkan ibu posisi di Surabaya itu ya itu AS itu D3 akupuntur. Kalau di Malang ada namanya ITSK itu juga D3 akupuntur. Kalau Husada itu sudah D4 ya. Kalau di Poltekkes ada D4, ada D3. Kemudian kalau di Umuka itu D4. Kalau di Aceh ada Aceh Akademi Akupuntur Aceh itu D3. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman milih yang D3, nanti teman-teman tinggal nanti mau lanjut S1-nya mau ngambil langsung S1 D4 akupuntur atau mau mengambil jurusan yang lain seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi ya. Lah, kok malah bahas sekolah gitu ya. Oke, kita bahas lagi tadi tentang efek mental
time travel. Jadi salah satu dampak dari mental time travel ini teman-teman, salah satu dampaknya itu adalah akan muncul rasa kekhawatiran yang berlebihan ya. Akan muncul rasa kekhawatiran yang berlebihan. Kemudian rasa kekhawatiran yang berlebihan ini akan memicu terjadinya emosi berpikir. Ya, dalam ilmu akupuntur emosi berpikir ini, dalam ilmu akupuntur emosi berpikir ini nanti akan manakala dia dalam jangka waktu lama ya, dalam jangka waktu lama itu nanti akan berdampak pada organ limpa dan lambung kita seperti itu. Nah, bisa dikatakan anxiety, tetapi kalau mental time travel ini bisa menjadi salah satu pemicu anxiety, Pak. Pemicunya yang bisa menjadi pemicu anxiety. Jadi mental time travel ini kita tuh tidak bisa menikmati hari ini ya. Karena terlalu memikirkan masa depan dan terlalu mengingat-ingat masa lalu. Makanya tidak boleh ada kalimat jikalau dulu aku, seperti itu kan tidak boleh ya. Jadi hiduplah di hari ini ya teman-teman ya, bahasannya seperti itu. Karena saat kita sudah berpikir hiduplah di hari ini, berarti kita menikmati proses hidup kita. Nah, salah satu dampak dari efek mental time travel ini ya teman-teman, ya tadi diantaranya emosi berpikir berlebih akan memicu terjadi anxiety juga, Pak. Ya, rasa khawatir yang berlebihan. Dan tentunya jika ini nanti dibiarkan dalam jangka waktu lama, disharmoni organ itu akan terjadi. Organ yang paling terkena dampaknya itu adalah organ limpa dan lambung. Yes, overthinking bisa masuk kategori juga. Iya, overthinking. Karena kan berpikir. Overthinking. Besok makan apa ya? Seperti itu. Jadi efek mental time travel itu dia itu terlalu berpikir, terlalu memikirkan masa depan, kemudian dan juga terlalu memikirkan masa lalu, sehingga dia lupa memikirkan kebahagiaan yang dia rasakan sekarang. Makanya rasa bersyukur itu adalah penting ya teman-teman ya. Nah itu ya. Ini kalau dalam bahasa psikologi mental time travel, efeknya itu overthinking, anxiety dan lain-lain. Lah kalau dalam perspektif akupuntur ya emosinya emosi berpikir. Organ apa yang paling kena? Organ yang paling kena itu ya organ limpa dan lambung dampaknya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan orang berpikir itu sudah sampai mengganggu tidur dia, sampai dia sampai membuat dia itu sariawan ya. Saat dia itu berpikir itu sampai membuat tubuh dia menjadi berat ya, sampai dia itu berpikir keras atau emosi berpikir dalamnya itu kok sampai membuat nafas dia itu menjadi nggak lega, maka itu nanti itu sudah menunjukkan sebuah gangguan organ teman-teman ya. Nah kita akan ulas satu-satu ya. Manakala seseorang pada saat emosi berpikirnya itu sudah sampai membuat dia itu mengganggu tidur dia, maka tentunya yang terganggu itu efeknya sudah mengarah kepada jantungnya. Jadi setelah limpa lambungnya itu bermasalah ya, sampai dia itu tidurnya terganggu, berarti dampak kerusakannya itu, sindromnya itu sudah mengarah kepada adanya gangguan di organ jantungnya. Gitu, seperti itu. Ngefeknya ke sana. Misalkan sampai seseorang itu sampai membuat nafasnya pendek misalkan ya. Nafasnya pendek, kemudian kalau bernafas itu tidak bisa longgar ya. Ibaratnya kalau dia itu bernafas dia tidak bisa longgar misalkan ya. Nafasnya menjadi pendek misalkan, dan mulutnya sampai pahit misalkan ya. Jadi udah nafasnya pendek, mulutnya pahit misalkan ya. Ya itu nanti kaitannya dengan organ liver ya. Jadi sindromnya liver. Misalkan sampai lidahnya itu sampai kuning misalkan ya, sudah sampai kuning, kemudian kulitnya kering ya, sampai kulitnya itu kering jadi kisut, maka ini sudah mengarah kepada sindrom defisiensi yin
pada paru-paru. Misalkan sampai emosinya akhirnya memicu terjadi emosi marah, ini nanti akan mengarah kepada organ livernya. Sampai matanya merah misalkan, ya sampai matanya merah, ya mulutnya sampai pahit, maka sindromnya itu mengarah kepada sindrom emosi berpikir dengan sindrom defisiensi yin liver misalkan. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi dalam perspektif akupuntur, emosi berpikir itu dampaknya itu banyak sekali ya teman-temannya. Lah nanti pertanyaannya adalah solusinya gimana Pak? Kalau sudah misalkan pasien kita sudah seperti itu, solusinya titik akupuntur yang tepat itu gimana Pak? Kalau misalkan sudah sampai dampaknya seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi solusi titik apa yang tepat, ini ada pertanyaan. Diabetes kan yang lemah organ limpa, lambung, jadi apakah tipikal orangnya pemikir juga Pak dengan korelasinya? Betul sekali Pak. Diabetes itu adalah yang mengalami gangguan itu adalah organ limpa ya Pak ya. Apakah ini korelasi dengan berpikir? Yes, banget. Itu berkorelasi banget Pak. Berkorelasi, sangat berkorelasi. Makanya emosi-emosi yang berpikir itu nanti ngarahnya ke limpa. Kalau limpanya itu bermasalah ya, limpanya itu bermasalah, nanti ngefeknya apa? Terjadi gangguan transformasi dan transportasi. Ya, transformasi dan transportasi. Kalau sudah terjadi gangguan transformasi dan transportasi ya, misalkan gangguannya sudah terjadi pada transformasi dan transportasi, ya nanti terjadi gangguan yang namanya hambatan. Hambatan itu apa? Ada yang namanya stagnasi qi. Kalau sudah terjadi stagnasi energi ya, maka yang terjadi adalah terjadi stagnasi darah. Jadi stagnasi qi itu pasti berpasangan dengan stagnasi darah atau pengentalan darah, seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan gambar pengentalan darahnya ya pada orang-orang yang mengalami stres ya. Sebentar, saya izin ya buka materinya dulu. Boleh sembari saya membuka materi tentang gambaran darah, misalkan teman-teman mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Monggo kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Ini saya siapkan dulu gambaran kondisi darahnya. Apakah seorang yang terkena stroke juga akibat berpikir jangka panjang juga? Stroke itu atau istilah cerebrovascular accident itu merupakan sebuah penyakit dari kumpulan-kumpulan simptom dan penyebabnya Pak. Jadi faktornya banyak sekali Pak. Dan emosi berpikir itu berpengaruh. Nah, stroke itu kan ada dua, stroke karena sumbatan dan stroke karena pecah pembuluh darah. Nah, kalau stroke karena sumbatan itu kan berarti bisa dikatakan itu stagnasi qi dan darah. Tapi kalau sudah stroke yang sudah sampai pecah pembuluh darah Pak, berarti menunjukkan itu adanya lemahnya dinding pembuluh darah. Dan ingat, dalam perspektif ilmu akupuntur, kekuatan fungsi limpa itu mengatur kekuatan dinding pembuluh darah kita. Jadi dinding pembuluh darah kita itu bisa bagus itu karena peran dari organ limpa di dalam tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebentar ya. Oke, sebentar. Saya siapkan gambarnya. Tara. Dibantu like dan share ya teman-teman, sama komen-komennya. Serius ini. Ternyata saya baru tahu kekuatan dari tap-tap itu ternyata tujuannya untuk itu ternyata. Serius. Jadi di TikTok ini kayak ada semacam penilaian khusus ya. Jadi kadang-kadang tayangan saya itu melanggar, saya bingung melanggarnya apa. Oh, ternyata perlu ada kekuatan tap-tap dari teman-teman gitu loh. Nah, ini ya teman-teman ya, salah satu dampaknya. Nah, ini adalah kondisi blood stasis atau stagnasi darah. Nah, ini nanti kalau dalam pembelajaran ilmu akupuntur, fundamental akupuntur, ini nanti kita akan masuk pada teori penyebab penyakit. Nah, di salah satu kajian teori penyebab. Oh gitu ya, saya kurang paham.
Di salah satu penjelasan teori penyebab penyakit itu, teman-teman, dibahas tentang yang namanya adalah stagnasi darah. Nah, ini adalah kondisi darah mengental ya, teman-teman. Dan ini bisa berdampak pada efek emosi berpikir dan stres. Dan yang sebelah kanan ini adalah kondisi darah yang orang yang sudah enjoy. Dan yang darah yang sebelah kiri ini, teman-teman, ini adalah sebelum dilakukan stimulasi titik akupuntur, diketuk-ketuk aja ini. Kemudian darah yang sebelah kanan adalah kondisi darah setelah titik akupunturnya diketuk-ketuk. Oke, ini ternyata banyak yang nulis ya. Assalamualaikum Pak dosen, isi nyimak. Oke, ya, sama-sama. Sama-sama belajar ya. Jadi seperti itu. Nah, salah satu dampak ya, salah satu dampak dari emosi berpikir itu akan memunculkan simptom-simptom. Ada stagnasi darah ya, ada stagnasi qi, ada stagnasi darah, energinya terhambat. Nah, tugas kita itu sebagai tenaga kesehatan akupuntur adalah bagaimana hambatan yang pada darah itu terurai, teman-teman. Ya, hambatan pada darah itu terbuka ya, teman-teman ya. Ya, hambatan pada darah itu terbuka. Karena apa, teman-teman? Saat seseorang itu emosi berpikirnya terlalu kuat, akan mengakibatkan stagnasi qi dan darah. Saat stagnasi qi dan darah itu muncul, akan memicu terjadinya panas. Makanya pada kasus-kasus diabetes yang disebut dengan Xiaoke, bahasa akupuntur Chinese-nya Xiaoke ya. Xiaoke itu artinya adalah sesuatu yang memotong. Itu pertama awal muasalnya itu di akumulasi panas pada Qiao di tengah. Qiao di tengah itu siapa, teman-teman? Qiao di tengah itu adalah limpa dan lambung. Wah, terima kasih mawarnya, Mam. Pagi, Bu. Makasih, Bu. Wadah, Ibu kok punya mawar banyak banget, kulaan di mana ini? Makasih banget ya, barakallahu fikum. Jadi kayak gitu ya, teman-teman ya. Salah satu tadi kan sudah ada yang sempat tanya, Pak, kalau yang diabetes bagaimana? Kalau dalam diabetes, dalam perspektif akupuntur itu, awal muasal diabetes tadi bukan hanya sekedar emosi, Pak. Jadi diabetes itu satu penyebabnya dari makanan, ada makanan yang sifatnya pedas berminyak. Ini disampaikan di dalam buku yang berjudul Akupuntur in Clinical Practice yang dituliskan oleh saya kok lupa namanya penulisnya, astagfirullahaladzim. Akupuntur in Clinical Practice, penulisnya adalah namanya, saya tuh sering nyebutkan. Jadi di dalam buku Akupuntur in Clinical Practice dijelaskan bahwa diabetes atau Xiaoke itu pemicunya itu satu, kalau dari sisi makanan itu dari makanan pedas berminyak berlebihan. Kemudian dari sisi emosi berpikir. Saya sediakan untuk Pak Tovan, makasih ya. Jadi pintar ya, amin. Kemudian yang terakhir, kegiatan capek berlebihan atau istilahnya aktivitas yang overload, jadi terlalu berlebihan, itu juga bisa memicu terjadinya diabetes. Nah, ketiganya ini dari berpikir, dari makanan, dari aktivitas kecapean berlebihan akan memicu terjadinya akumulasi panas di Qiao tengah. Makanya kalau dalam akupuntur, diabetes itu terbagi menjadi 3, ada Qiao atas, Qiao tengah, Qiao bawah. Ada Xiaoke Xia dari bagian atas ya, namanya bagian atas ya. Ada yang di bagian tengah, Chung, ada yang di bagian bawah. Jadi 3 tipe dalam diabetes dalam akupuntur itu ada 3. Xia di atas, Xia Jiao, Chung Jiao ya di tengah, dan Xiao Jiao di bawah. Jadi ada 3, atas, tengah, bawah. Dan itu karakteristiknya berbeda-beda. Seperti itu. Atas ya, kalau atas itu nanti dia pengennya haus terus ya, pengennya minum terus. Tengah, di bagian tengah
dia pengennya makan terus, bawah dia pengennya kencing terus. Nah, itu tingkatan teman-teman, itu tingkatan diabetes dalam perspektif akupuntur. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umi. Ya, sama-sama ya. Pertanyaan adalah, ini tadi ada pertanyaan juga yang dalam mengental ya. Mohon ditulis lagi ya, nanti teman-teman yang bertanya takutnya tidak terbaca oleh saya. Mana tadi ya? Tadi kayaknya ada pertanyaan tentang darah mengental. Salam. Oh, ini apa penyebab darah kental? Tadi penyebab dari darah kental itu kalau dari sisi makanan ya, makanan pedas berminyak berlebihan. Kalau dari sisi emosi tadi ada emosi berpikir berlebihan atau marah berlebihan ya. Jadi seperti ini gambarannya, blood stasis itu. Seperti itu. Lah terus kemudian titik akupuntur yang cocok untuk kasus ini bagaimana Pak Tovan? Kan seperti itu kan akhirnya pertanyaan finishing itu pertanyaan kita. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa pola-pola dampak dari efek mental time travel ini kan banyak ya dampaknya. Lah nanti titik yang kita terapkan itu harus sesuai dengan simptom gejala yang muncul. Contoh misalkan ada seseorang yang dia memiliki mental istilahnya tadi apa Bapak Ibu? Emosi berpikir berlebihan itu disertai dengan mulut pahit, misalkan mata merah, maka ada kemungkinan itu livernya bermasalah, maka nanti kita ambil titik liver. Kemudian ada yang sampai dia itu diare, stres tapi dia diare. Nah, diare itu salah satu bentuk ciri-ciri dari organ limpanya yang bermasalah ya. Ada yang sampai dia itu stres itu sampai sariawan, mulutnya sariawan, berarti lambungnya yang bermasalah. Ada yang sampai orang itu stres sangat luar biasa, tidurnya jadi terganggu, berarti jantungnya bermasalah. Ada yang sampai organ itu berpikir berlebihan, orang itu berpikir berlebihan, itu sampai lututnya itu lemah, badannya jadi lemah, pinggangnya jadi lemah, berarti ginjalnya yang sudah bermasalah. Lah nanti tinggal dicarikan titiknya. Makanya kalau misalkan teman-teman menangani kasus stres ya, dan pasiennya tidak hamil, saya ulangi lagi, stres dan pasiennya tidak hamil, maka misalkan titik umumnya kalau boleh saya sarankan SP6 itu jangan ditinggal ya. Sanjincew itu jangan ditinggal, karena Sanjincew itu adalah titik khusus untuk organ limpa dan juga merupakan titik pertemuan 3 meridian. Makanya namanya kan Sanjincew. San. I itu 1, itu 2, San itu 3. Jadi Sanjincew itu adalah satu titik pertemuan 3 organ. Organ apa? Ada organ ginjal, organ limpa, dan organ hati. Jadi Bapak tusuk SP6 saja, celek, maka 3 organ ini sudah kena. Nah, seperti itu. Kemudian, apakah saya boleh mengambil tusuk ST36? Boleh dong, nggak masalah. Apakah saya boleh mengambil liver 2? Boleh, karena kan targetnya sana. Nah, manakala nanti pasiennya kok sampai ada gangguan tidur, maka ditambah dengan titik jantung, misalkan senen. Sampai pasien itu misalkan manakala sampai dia itu sariawan, ya kita tinggal mengambil titik ST36-nya. Oh, sampai kok misalkan pasiennya itu sampai ini Pak Tovan, dia itu kencing terus, atau tiba-tiba lututnya lemah, pinggangnya lemah, berarti ginjalnya bermasalah. Maka ngambil titik KI3 misalkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu mau mengambil titik akupuntur, harus sesuai dengan sindromnya, harus sesuai dengan karakteristik simptom sakitnya ini mengarah kepada yang apa, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi titik kita jadi itu tidak asal-asalan ngambilnya. Inilah nanti dalam ilmu akupuntur itu nanti akan dibahas yang namanya diagnosis ilmu akupuntur. Dalam prinsip diagnosis akupuntur itu dalam prinsip diagnosis ilmu akupuntur itu nanti akan ada yang namanya 8 dasar diagnosis. Nanti dalam 8 dasar diagnosis itu nanti untuk membangun 4 penata pelaksanaan diagnosis atau istilahnya Wang Wen Wun Xie. Nah, gambarannya seperti itu teman-teman.
Oke, itu ya gambarannya ya. Ini sudah jam setengah 7. Monggo mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan tulis komentar satu satu pertanyaan boleh ya. Saya satu pertanyaan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Pembahasan kita hari ini tentang emosi berpikir, efek mental time travel. Boleh ada pertanyaan lagi? Autoimun Pak dosen, waduh. Tapi begini loh, tahu nggak teman-teman ya? Salah satu emosi berpikir ya, stres yang berlebihan itu bisa memicu autoimun juga loh teman-teman. Serius? Iya, karena saat seseorang itu ada, saya lupa namanya, jadi saya lupa namanya yang menyampaikan itu salah satu pakar internasional ya. Jadi salah satu penyebab terjadinya autoimun sampai sekarang kan eh, autoimun kan sampai sekarang masih belum jelas pemicunya dari mana ya. Ya, autoimun kan masih sekarang pemicunya dari mana masih belum jelas, tetapi ada kemungkinan stres itu bisa menjadi salah satu pemicunya ya, seperti itu. Dengan keluhan apabila dapat stres atau tekanan badannya jadi lemas dan badannya jadi kebas. Nah, seperti itu ya. Nah, ada yang sampai sudah lemas sampai badannya jadi kebas, ada juga yang sampai dia itu stres sampai mulutnya itu meradang semua juga ada. Ya, ada. Nah, saat seseorang itu terjadi autoimun, untuk memahami pola autoimun ya teman-teman itu harus memahami konsep dasar imunologi. Jadi nanti teman-teman akan bisa menangkap oh yang dimaksud autoimun itu apa gitu loh ya. Nah, salah satu dosen ilmu fakultas farmasi, ilmu fakultas biomedis dan farmasi namanya Dr. Sarmoko. Di dalam sistem imunitas tubuh kita itu ada dua kelompok makrofag, makrofag 1 sama makrofag 2. Makrofag 1 itu proinflamasi, makrofag 2 itu antiinflamasi. Ya, ada kemungkinan besar kelompok makrofag M1 yang proinflamasi atau proradang itu dia bekerja terlalu dominan atau unsur yang-nya lebih dominan. Inilah yang nanti akan memicu terjadinya pergerakan sistem imunitas yang terlalu reaktif. Nah, nanti tugas kita itu adalah bagaimana menyeimbangkan ini. Ini Pak Taufan, jika ada anak yang mengalami trauma masa kecil dan kena mendalam, gimana terapinya? Terapinya satu, terapi secara fisiknya dibantu dengan terapi akupuntur. Kemudian terapi secara psikologisnya harus pendekatan secara psikiater atau terapi psikologi, orang psikologi. Jadi dua-duanya. Tapi kalau boleh saya sarankan, bisa menggunakan metode EFT, Emotional Freedom Technique ya. Jadi nanti sembari diketuk titik akupunturnya, misalkan titik paihui ya, sembari diketuk dengan afirmasi. Afirmasinya itu apa? Kebetulan saya praktisi EFT dari tahun 2009 ya teman-teman. Nanti kapan deh kita buat pembelajaran EFT ya. Itu keren banget loh EFT. Jadi nanti paihuinya diketuk, titik paihuinya diketuk dengan afirmasi, saya menerima apapun yang saya rasakan sekarang, saya menerima kekecewaan saya di masa lalu, dan saya menerima kekhawatiran saya di masa depan. Sembari diketuk, dan saya ridho dan saya ikhlas menyerahkan semua hasilnya kepadamu ya Allah ya Tuhan. Sambil diketuk titik government 20-nya. Ini Bapak Ibu, ini adalah hasil penelitian dari teman-teman EFT Bapak Ibu. Darah yang kental jadi seperti ini. Nah, contohnya ini juga ini. Ini teman-teman. Ini before EFT. Kemudian yang ini adalah after EFT. Nah, ini stres semua ini. Setelah diketuk jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti titik akupunturnya untuk menguatkan fisiknya, dan EFT-nya itu nanti untuk merilis perasaannya. Karena perasaan itu semakin ditolak, ya itu nanti akan semakin kuat membekas. Tapi begitu perasaan itu semakin menerima qala innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka tubuh itu akan menerimanya. Nah, pemulihannya seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, sudah pukul 6:30, mendekati jam 7. Saya ada janji dengan pasien hari ini. Begitu hari ini kita ngobrol kita pagi hari ini. Nanti kalau misalkan masih ada, masih ada Bapak Ibu ada pertanyaan ya, ada pertanyaan, monggo
silahkan bisa ditulis di DM saya. Atau misalkan Pak saya pengen membahas materi ini dong, nanti bisa ditulis di kolom komentar atau bisa ditulis di DM juga boleh ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas atensinya. Barakallahu fikum. Saya Taufan Eka Nur Hidayat. Pak Taufan nanti sekiranya bisa ngasih materi tambahan di luar perkuliahan maba rumah sakit Husada. Iya sama-sama. Maba Husada, monggo kalau teman-teman mau silahkan minta ke Pak Ferry Wong. Tapi dosen-dosennya sudah bagus-bagus kok. Nanti saya bantu teman-teman dari luar aja ya. Lewat TikTok ini aja. Bapak Ibu tahu enggak kenapa kok saya getol banget TikTok seperti ini? Karena saya merasakan dulu bagaimana rasanya belum bisa kuliah, teman-teman. Serius. Saya dulu kuliah itu terlambat ya. Saya dulu kuliah itu harus Masya Allah harus berikhtiar luar biasa. Saya dulu tuh saking pengennya kuliah sampai jualan-jualan buku di jalan-jalan. Serius. Makanya ini salah satu bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan untuk sekolah dan saya diberikan kemampuan untuk menyampaikan ilmu ini. Nah, makanya harapan saya semoga dengan adanya live ini setidaknya teman-teman yang saat ini belum mendapatkan kesempatan untuk mengambil pendidikan secara formal dapat icip-icip ya. Amin insyaallah. Iya insyaallah. Iya. Karena kebetulan saya pernah diundang untuk ngajar di kampus saya sendiri di Poltekkes Surakarta 3 tahun ya. Jadi saya jadi dosen tamu di sana di Umuka. Kemudian saya juga pernah diundang ngajar bersama alumni AAS Supraun melalui teman-teman Hakti Jawa Timur ya, di Jawa Timur ya. Saya pernah diundang ngajar di sana. Di sana juga ada beberapa dosen-dosen dari teman-teman. Ini tak tunjukin fotonya aja ya. Ini ya teman-teman ya, kegiatan saya ya. Saya jarang toh upload kegiatan saya. Nah, ini penutup ya. Penutup. Nah, ini. Mana ya? Foto-foto saya mana? Nah, ini kegiatan-kegiatan saya yang dahulu ya teman-teman. Sampai sekarang sih. Nah, sekarang saya berkomitmen untuk itu ya. Ya sudah. Sekarang alhamdulillah ya, kita bersyukur banget sekarang. Apakah ada saran buku pembelajaran yang bagus untuk Herbal TCM? Kalau Herbal TCM banyak loh buku-bukunya. Kayak bukunya mana ya? Simkichi itu juga bagus. Terus Giovanni Macocia. Amin ya. Pak dosen saya sudah lewat mau. Bu, yang usianya 60 tahun ada. Yang usianya 60 tahun ada, Bu. Serius. Jadi jangan jangan putus asa ya. Ini kegiatan saya ya pas saya di kampus. Ini foto saya saat masih masih muda. Sekarang juga masih muda. Ini kegiatan saya pada saat saya diundang pada saat saya diundang talk show di salah satu TV lokal di Solo. 5 tahun saya mengisi TV ini, teman-teman. 5 tahun saya mengisi TV ini. Kemudian ini di sini ada Dr. Ali Ridho ya. Mungkin teman-teman kenal dengan beliau, Dr. Ali Ridho ya, teman-teman di sini. Ini tahun 2024. Ini sama mahasiswa Poltekkes. Nah, ini ada Pak Teddy Kusnadi, Bapak Ibu. Pak Teddy ini guru saya. Ini guru Japanese akupuntur saya yang kedua setelah almarhum Dr. Sarif ya. Kemudian ini ada Pak Hanung. Pak Hanung ini kajur dari jurusan ilmu akupuntur di Poltekkes Surakarta yang menugaskan saya. Saya diamani beliau untuk membantu pembelajaran Yamamoto. Ini sekarang beliau jadi direktur Poltekkes Kemenkes Manado. Nah, ini ada Pak Pur, dosen dosen akupuntur. Ini ada Mas Ardian. Mas Ardian ini dia itu sekarang menjadi ketua kolegium akupuntur di Jakarta ya. Ini bersama teman-teman alumni jurusan akupuntur Poltekkes Surakarta pada saat saya mengajar Yamamoto ya. Yang ini dari teman kita jurusan ini Bahtra Unair dari Surabaya ini ya. Ada teman kita.
Yang ini teman-teman, Masya Allah, saya mendapatkan berkah yang sangat luar biasa. Ini selain dari alumni teman-teman ini apa namanya, Poltekkes, di sini juga ada salah satu kaprodi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Beliau ikut kelas saya juga, ikut belajar bareng-bareng di sini. Ini beberapa rombongan medical dokter dari Semarang. Mana lagi ya? Foto-foto yang terbaru belum saya pasang ya. Ini ada teman-teman dari Singapura, Malaysia ya. Ini ada Dr. Retno, guru saya ini. Ada almarhum Dr. Bobby. Mana lagi ya? Ini ya. Ini pada saat saya di Surabaya. Yang ini ada Dr. William ya, di Jakarta. Pada saat saya diundang mengajar. Enggak. Ini saya diundang untuk membantu belajar oleh Kementerian Kesehatan Pusat ya, tentang akupuntur. Saat itu saya membahas tentang ini apa namanya, Yamamoto juga ini, tapi lebih fokus ke nyeri. Mana lagi ya? Lah ini yang saya ceritakan tadi, sedikit ini ya, cerita ya, kenangan ya. Ini adalah kenangan baik. Dr. Retno saya follow akunnya. Ya follow aja Pak. Ini pada saat saya membantu belajar, sebagian di sini ada dosen-dosen dari AAS ya, di Akupuntur Surabaya, dan beberapa lulusan dari apa namanya, dari ITSK, teman-teman dari Supraun banyak. Ini dari Poltekkes. Ini foto-foto lama ya Bapak Ibu. Ini ada Dr. Ali Ridho. Foto-foto yang baru belum saya tempel. Ya itulah kegiatan saya Bapak Ibu. Semoga apa namanya, di platform ini, TikTok ini, bisa kita manfaatkan dengan amin Mas Teguh. Iya. Bapak Ibu bantu share dan follow ya untuk ini. Insya Allah nanti saya akan bantu belajar semampu saya ya, karena ini merupakan sebuah titipan dari Allah ya. Saya diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menyampaikan ilmu ini dengan baik ya. Makanya ini berarti artinya ini adalah amanah. Semoga live hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita coba apa namanya, rekamannya akan saya download. Nanti akan saya upload di YouTube. Nanti bagi yang mau menyimak pembelajaran tadi kita dari pagi tadi jam 5:30, nanti bisa diputar lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah jam 6.46 karena saya nanti jam 7, jam 7:30 saya ada janji dengan mitra sehat atau pasien. Terima kasih atas oh iya, terima kasih atas atensinya, dan terima turnumun sudah dikasih bunganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Follow akunnya ya. Pak Tovan kalau nge-live jam berapa? Gak mesti. Saya izin ya.